Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI tentang sikap amanah dan sikap hemat. Solih-solihah semua, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada bahasan kita yang pertama kali adalah tentang sikap amanah. Apa itu amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya. Amanah ada hubungannya dengan tanggung jawab. Jadi, orang yang amanah berarti orang tersebut mempunyai tanggung jawab. Sedangkan sebaliknya, jika orang itu tidak amanah, berarti orang tersebut tidak memiliki tanggung jawab. Selanjutnya kita akan memahami macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Contoh amanah terhadap Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai bentuk amanah terhadap Allah adalah selalu melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan melaksanakan semua syariat tuntunan Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah amanah terhadap manusia. Contoh amanah terhadap manusia bagaimana? Misalnya ada orang yang memberikan kepercayaan kepada kita dengan menitipkan sesuatu, ya, maka kita harus menjaganya. Atau mungkin ada pesan dari seseorang untuk kita sampaikan kepada orang lain, maka itu namanya amanah dan kita pun harus menyampaikannya. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan tidak berkhianat, ya, itu sebagai bentuk dari amanah. Amanah yang berikutnya adalah amanah terhadap diri sendiri. Diri kita ini meliputi jasmani, rohani, dan pikiran, ya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita rawat. Nah, bagaimana cara menjaga amanah jasmani kita ini? Yaitu dengan cara menjaga kebersihannya. Jadi kita harus rajin mandi, ya nak, minimal sehari 2 kali. Keramas, memotong kuku, itu adalah bentuk merawat diri. Berarti kita sudah amanah terhadap jasmani kita. Kemudian memberi makan makanan yang bergizi dan sehat, itu juga bentuk amanah kita terhadap jasmani kita. Kemudian amanah terhadap rohani kita bagaimana? Ya, rohani kita itu berarti sisi religi kita yang harus ditingkatkan. Kita harus rajin sholat, banyak ibadah, kemudian berpuasa, membaca Al-Quran. Itu adalah amanah-amanah kita terhadap rohani kita. Supaya apa? Ya, supaya tetap terjaga kedekatan kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amanah terhadap pikiran, ya. Pikiran kita ini adalah amanah juga dari Allah, ya. Harus kita jaga. Dengan cara apa? Ya, kita membaca buku, ya, supaya kita dapat ilmu pengetahuan. Kita belajar ke sekolah supaya kita bertambah pengetahuan. Kita menjaga diri dari tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Main game online yang terlalu berlebihan, itu juga bentuk amanah terhadap pikiran kita. Sampai di sini semoga bisa difahami, ya, solih-solihah semua. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa orang yang amanah itu berarti orang yang bisa dipercaya. Orang yang amanah itu adalah orang yang telah berbuat baik pada dirinya dan orang lain. Hikmah dari sikap amanah adalah yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendapatkan simpati dari orang lain. Semoga kita bisa menjadi manusia yang amanah terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita yang kedua yaitu tentang sikap hemat.
Pasti kalian sudah sering mendengar kata hemat. Hemat itu artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang. Orang yang hemat akan cermat dalam membeli barang. Dia akan membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, bukan cuma karena keinginannya saja. Orang yang hemat berbelanja itu karena ia butuh ya nak. Kemudian ia juga menghindari sikap boros ya atau berlebih-lebihan. Kemudian juga ia suka menyisihkan sebagian dari uangnya untuk ditabung atau disedekahkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 Allah berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya dari setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang hemat itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, membelanjakan uangnya dengan cermat ya. Cermat itu artinya apa? Tidak dihambur-hamburkan sesuai dengan keinginannya. Cermat itu artinya belanja sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, hidupnya tidak boros ya. Boros itu seperti apa sih? Boros itu ya melakukan hal-hal yang tidak perlu ya, membeli sesuatu yang tidak perlu atau membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting, itu namanya boros. Kemudian yang ketiga, hidup sederhana dan rendah hati ya, itu salah satu ciri orang yang hemat, hidup sederhana dan rendah hati. Dan yang terakhir, memikirkan masa depannya dengan cara menabung. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah materi kita hari ini. Semoga dari penjelasan yang tadi Ustazah sampaikan bisa difahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ustazah pamit undur diri. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, tilawah dan murojaah, membantu orang tua, dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah kalian tepat pada waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.